ada seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa dulu waktu beliau ini ngaji, maksudnya menuntut ilmu, itu bukan termasuk santri yang cerdas, yang sekali menerima ilmu itu langsung masuk. Sampai beliau ini, ada yang ketawa ketemu ya di belakang sana itu, ya mungkin merasa. Saya tidak bermaksud menyinggung, tapi nabrak. Kalau menyinggung kan sedikit, tak tabrak. Ya wis. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah termasuk santri yang tidak begitu cerdas. Ya begitu cerdas. Bahkan beliau ini pernah hampir putus asa. Terus pamitan sama ustadznya, sama syekhnya, sama kiainya, pamitan untuk pulang. Ya kalau di sini pamit sama ustadz, sama mudirnya. Akhirnya dengan berat hati ustadznya, kiainya itu mengizinkan Ibnu Hajar ini pulang, berkemas-kemas terus pulang. Qadarullah, karena waktu itu tidak ada transportasi dan bukan termasuk orang yang kaya, sehingga jalan kaki. Hujan deras, sehingga dia mencari tempat berteduh dan dia dapatkan sebuah gua. Beliau berteduh di gua itu. Lama nggak reda-reda hujannya. Terus dia mendengarkan suara semakin jelas. Dicarilah sumber suara itu. Ternyata itu adalah suara setetes air yang menetes kena batu. Dilihatnya batu tadi itu berlubang, meskipun tidak terlalu besar tapi cukup dalam. Kemudian Ibnu Hajar menyimpulkan, saya yakin ini terjadi tidak hanya setahun 2 tahun, bertahun-tahun yang lalu. Ternyata kerasnya batu itu mampu ditembus oleh tetesan air yang menetes dengan istiqomah. Nah, dia mengatakan dalam hati saya kayaknya tidak sekeras batu ini. Kenapa saya kalah dengan batu ini? Kemudian setelah hujan reda, dia memutuskan untuk balik ke pesantrennya, ketemu Pak Kiai lagi, dan diterima. Dan kita tahu, jenengan kalau googling Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah ulama besar. Satu lagi, kita semuanya kenal dengan Imam Asy-Syafi'i, salah satu imam mazhab. Nah, beliau ini punya banyak murid. Banyaknya murid itu tidak semua muridnya itu murid-murid yang cerdas. Ada salah seorang murid beliau yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman. Pernah ya mendengar nama ini? Atau pernah mendengarkan pengajian yang berisi tentang Ar-Rabi' bin Sulaiman ini termasuk santri yang tadi loadingnya lama. Ketika Imam Syafi'i menyampaikan ilmunya, itu Ar-Rabi' bin Sulaiman itu masih duduk di depan. Ditanya, paham semuanya paham, kecuali si ini Ar-Rabi' bin Sulaiman ini, saya belum paham Ustaz. Diterangkan lagi, bagaimana sudah paham? Belum juga. Diterangkan lagi sampai 39 kali. Antum pernah menerangkan ke santri yang belum paham sampai 39 kali? Belum pernah ya? Sekali 2 kali langsung paham ya Ustaz?
Oh 3 kali. Ini Imam Syafi'i sampai 39 kali dan belum paham juga. Ar-Rabi' bin Sulaiman tahu malu. Akhirnya kalau bahasa Jawanya melipir. Melipir bukan meninggalkan majelis, tapi mencari tempat yang paling pojok. Karena malu pada ustadznya, Syekh Imam Syafi'i dan teman-temannya. Setelah selesai menyampaikan ilmu, Imam Syafi'i merasa kehilangan dengan Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ditanyakan kemana? Pada sembilan semuanya. Nggak ada yang tahu. Terus waktu mau pulang itu, ternyata si Rabi' bin Sulaiman itu di ujung pipis gitu. Terus bilang, datanglah ke rumahku. Ini luar biasanya Imam Syafi'i. Tidak menjas ini orang santri yang bodoh, malah diberi fasilitas yang lebih dengan privat. Betul, datang ke rumah Imam Syafi'i, diajarkan lagi. Berkali-kali nggak mudah-mudah. Sampai akhirnya Imam Syafi'i begini. Ini yang bisa saya sampaikan kepadamu. Kalau kamu nggak paham sudah, mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmunya kepadamu. Aku ini hanya sekedar menyampaikan. Tapi yang mampu memberi ilmu itu adalah yang punya ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ilmu itu makanan, maka aku bisa menyuapimu. 1 sendok demi 1 sendok. Kemudian Ar-Rabi' bin Sulaiman pun memohon kepada Allah, memohon ilmu. Dan kemudian di kemudian hari Ar-Rabi' bin Sulaiman ini termasuk ulama terkemuka mazhab Asy-Syafi'i. Insyaallah. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Ar-Rabi' bin Sulaiman. Kenapa beliau berdua ini begitu sabar, istiqomah? Karena mereka ini tahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Surah Mujadilah ayat 11. Allah, ini fi'ilnya menggunakan fi'il mudhari. Dan akan terus. Allah akan senantiasa mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Ibnu Abbas, sahabat berkemuka Rasulullah yang paham betul Al-Quran, beliau menyampaikan beberapa derajat. Yang dimaksud ini adalah jarak antara satu derajat dengan derajat satunya itu seperti perjalanan 500 tahun. Masya Allah, 500 tahun. Jadi bedanya orang yang punya ilmu, sama-sama beriman, tapi yang satu diberi oleh Allah kelebihan punya ilmu. Contohnya ilmu tajwid, tahsin, itu sangat berbeda dengan orang yang beriman saja, tapi nggak punya ilmu tentang bagaimana kaidah membaca Al-Quran. Perbedaannya luar biasa, beberapa derajat, dan jarak 2 derajat itu, kata Ibnu Abbas, itu seperti perjalanan 500 tahun. Pernah berjalan 100 tahun? Umur kita nggak nyampe kan? Itu bisa keliling dunia berapa kali? Masya Allah, perbedaannya sangat jauh sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita luruskan kembali niat kita. Kita mencari ilmu, belajar tahsin di markas Quran Ubay bin Ka'ab ini, apa tujuannya? Apakah sekedar patut-patut atau mencari teman, mencari sertifikat ijazah? Hasilnya itu Allah. Tapi mari kita
luruskan kembali niat kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa